Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpinnya para nabi dan rasul, wa ala alihi, dan kepada segenap keluarga beliau, ahlul bait beliau, wa sahbihi, dan segenap sahabat-sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada segenap kaum muslimin yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan beliau hingga akhir hayat kelak. Amma ba'du, jamaah salat tarawih yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita kali ini adalah keutamaan sholat tarawih. Izinkan kami memulai ceramah ini dengan pertanyaan: siapa di antara kita yang pernah qiyamul lail dari selepas isya sampai menjelang subuh non-stop? 2 rakaat salat, bangun lagi, 2 rakaat salat, bangun lagi sampai menjelang subuh. Atau variasi misalnya 2 rakaat salat, bangun lagi, nanti ketika capek duduk baca Quran, ketika sudah bersemangat lagi bangun lagi untuk sholat qiyamul lail. Jika ada di antara kita yang sanggup melakukan seperti itu, ibadah yang intensitasnya tinggi, maka Masya Allah. Dan ketahuilah bahwasanya ibadah dengan intensitas yang tinggi tersebut dapat kita dapatkan pahalanya dengan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Fadilah atau pahala yang setara dengan qiyamul lail dari setelah sholat isya sampai menjelang subuh, pahalanya yang demikian besar itu dapat kita tuai ketika kita sholat tarawih berjamaah bersama imam. Mana buktinya? Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Yang artinya adalah barang siapa yang sholat qiyamul lail, tarawih termasuk qiyamul lail, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, jika sekiranya imamnya 23 rakaat, kita sampai selesai 23 rakaat. Jika sekiranya imamnya 11 rakaat, 11 rakaat. Jika sekiranya imamnya 15 menit, 15 menit, 20 menit, 20 menit, sampai selesai. Kutiba lahu qiyamul lail, maka dicatat baginya pahala seakan-akan ia telah qiyamul lail 1 malam penuh. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an, itu adalah keutamaan ibadah yang hendak kita sama-sama lakukan. Semoga hadis yang telah kita sampaikan tadi memotivasi kita untuk menambah kekhusyukan kita nanti di sholat tarawih. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian fadilah yang kedua atau keutamaan yang kedua adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya adalah barang siapa yang qiyamul lail, sekali lagi tarawih termasuk qiyamul lail, imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atas dasar bahwasanya kita benar-benar menyadari bahwasanya tarawih itu disyariatkan di dalam agama Islam, bukan dikarenakan kalau Ramadan ya tarawih, kalau sudah ramai masjid ya itu tarawih, bukan seperti itu. Bukan tarawih yang otomatis, namun tarawih yang benar-benar terpanggil dari hati kita bahwasanya saya sedang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua syarat ini apa ganjarannya?
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan. Satu, tarawih. Bagaimana dengan sepanjang bulan suci Ramadan kita tarawih? Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah kemenangan yang sejati. Itulah kesuksesan yang sejati. Di hadapan kita sekarang kesempatan untuk mendapatkan faman zuhziha 'anil nar ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Jamaah wa iyyakum jami'an, dengan diampuninya dosa-dosa kita, bukankah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari api neraka? Jamaah wa iyyakum jami'an, perlu diketahui bahwasanya hadis yang telah kita sampaikan tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ternyata ada dua hadis lagi yang mirip dengan redaksi hadis tersebut. Redaksinya adalah man shoma ramadhana, kemudian man qama lailatul qadar atau man qama lailatul qadar, yang artinya ada tiga amalan utama yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita upayakan di bulan Ramadan ini, yang ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa. Yang pertama, puasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Yang kedua, sholat tarawih imanan wa ihtisaban. Yang ketiga, menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Yang artinya adalah, jika sekiranya ada di antara kita puasanya kurang maksimal, maka silahkan dimaksimalkan tarawihnya. Karena apa? Karena ganjarannya sama. Jika di antara kita ada yang ternyata puasanya kurang maksimal, tarawihnya pun kecolongan, maka silahkan untuk dimaksimalkan opsi yang ketiga, yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar, karena ketiga-tiganya ini memiliki ganjaran yang sama. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluasan, jika hamba pun tidak mampu memaksimalkan yang satu, silahkan dia bisa memaksimalkan yang satu lagi. Jika dua-duanya tidak bisa, silahkan dia memaksimalkan yang ketiga. Jika ketiga-tiganya tidak bisa, dikhawatirkan kita termasuk di antara orang-orang yang didoakan oleh Jibril lalu diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Radhima ankum ri'in, sangat-sangat merugi seseorang, man adraka Ramadan, barang siapa yang masuk ke bulan suci Ramadan, dapat hidup di bulan suci Ramadan, fansalakha, kemudian Ramadan itu berlalu, falam yughfar lah, namun ternyata dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan sejumlah manusia setiap malamnya dari siksa api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala sejumlah hamba-hambanya yang akan diselamatkan dari siksa api neraka, dan itu setiap malam ada. Setiap malam ada kuotanya. Jamaah wa iyyakum jami'an, kurang lebih 23 atau 22 malam lagi kita kejar kuota agar kita terselamatkan dari siksa api neraka, karena kita tidak bisa menjamin
6 malam yang lalu kita termasuk di antara orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatillah wa iyyakum jami'an. Saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya adalah ada 2 fadilah utama sholat tarawih. Yang pertama adalah mendapatkan pahala 1 malam penuh beribadah, dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Aku qouli hadza, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.